juga paling sekali dapat bawa pipa sendiri. Tadi kan apa yang mau bisa kita tanya yuk. Ya, yuk. Perkenalkan, saya Herunisa dari SMP Negeri 2 Jawilan, Kabupaten Serang. Pada pembelajaran ini, guru memfasilitasi siswa menganalisis penyebab, dampak, dan menumbuhkan kepedulian terhadap dampak perubahan iklim. Guru memfasilitasi siswa untuk menemukan solusi atas permasalahan, serta memfasilitasi siswa dalam meregulasi diri dan menerapkan strategi belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ada? Tujuan pembelajaran hari ini yang kelima, peserta didik dapat mencipta solusi kreatif untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menerapkan aksi nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan tepat. Guru menyampaikan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan dan aspek yang dinilai dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana suhu di daerah kita? Panas, Bu. Data suhu udara di Kabupaten Serang pada tahun berapa? 2023. Nah, dari data ini, suhunya yang paling tinggi di tahun 2023, yang rata-rata paling tinggi, berapa suhu tertingginya? Silahkan Bapak. 29,3. Di bulan apa Bapak? Dan suhu tertinggi yaitu 35,4 derajat Celcius. Ada yang pernah mengalami akhir-akhir ini pergantian cuaca tidak teratur? Ya, silahkan Ginaya. Paginya panas, sorenya hujan deras. Akhir-akhir ini cuaca sangat tidak teratur. Suatu hari bisa terasa sangat panas, kemudian juga keesokan harinya tiba-tiba hujan deras, bahkan ada yang sampai menimbulkan banjir. Nah, fenomena tersebut itu terjadi karena apa? Ada yang tahu? Perubahan iklim. Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Risa. Apa aktivitas manusia yang dapat menyebabkan perubahan iklim? Ada yang mau menjawab? Silahkan Junaria. Kendaraan, Bu. Asap kendaraan, oke, bagus. Iya, bagus Rapasya. Guru melaksanakan tes awal dengan Weiground. Mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Peserta didik menyimak video. Dari video yang tadi kalian simak, apa dampak dari perubahan iklim? Ada yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan yang bisa. Cuaca ekstrim dan gagal panen. Penyebab perubahan iklim. Aku tahu pengguna bahan bakar secara berlebihan, pengundulan hutan, asap kendaraan, asap pabrik. Jika bumi makin panas, apa yang akan terjadi 50 tahun ke depan? Ungkapkan bagaimana perasaanmu terhadap dunia masa depan jika krisis iklim masih terus terjadi. Ungkapkan bagaimana perasaanmu terhadap dunia masa depan. Saya sedih karena perubahan iklim berdampak pada kebakaran hutan. Kebakaran hutan karena faktor alam yaitu peningkatan suhu udara di lingkungan sekitar hutan dalam waktu yang sama sehingga ranting atau daun menjadi mudah terbakar karena gesekan yang ditimbulkan. Banjir. Saya merasa sedih dengan banjir sehingga banyak rumah dan barang-barang mengalami kerusakan, membawa penyakit. Murid menghitung jejak karbon pribadi pada link yang disediakan.
Sampah apa saja sih yang ditemukan di sekolah? Plastik, styrofoam, dan kertas. Sampah apa yang paling banyak ditemukan di sekolah? Sampah non-organik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin buat wawancara. Bagaimana tahap akhir pengolahan sampah di sekolah? Kalau sampah, botol-botolnya buat disortir, buat dijual ke tukang sampah. Sisanya dibakar buat pupuk pohon pisang. Bagaimana adaptasi masyarakat terhadap indikator lokal perubahan iklim? Ini nih. Pertanian. Adaptasi reaktif. Pengertian perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Jenis sampah apa saja yang ditemukan di sekolah? Sampah yang paling banyak ditemukan termasuk sampah organik dan non-organik. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah sampah plastik berasal dari kemasan makanan. Aktivitas manusia apa yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim di sekolah? Dari hasil observasi, disimpulkan bahwa yang paling berkontribusi dalam perubahan iklim di sekolah yaitu banyaknya sampah plastik. Kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan proyek membuat ekobrik. Setelah murid mempresentasikan kegiatan proyek yang telah dilaksanakan dan keterkaitannya dengan mengurangi dampak perubahan iklim, murid merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan mengevaluasi dan memaknai proses dalam pembuatan ekobrik dan hasil produk ekobrik. Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pembelajaran tentang perubahan iklim? Iya, bagus Syahdan. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran? Silahkan Alfi. Perubahan iklim terhadap ikan penyakit peranakan lingkungan. Untuk pertanyaan nomor 1, apa tantangan terbesar dalam kegiatan pembelajaran? Silahkan Jerry. Wawancara dengan tenaga kebersihan sekolah. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Ya, menurut Sophie, kegiatan yang paling menarik yaitu mendaur ulang sampah-sampah plastik menjadi kursi. Apa kebiasaan positif yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi perubahan iklim? Saya berkomitmen untuk Saya bawa botol minum setiap hari untuk mengurangi sampah plastik. Iya, Rapasya bawa botol minum hari ini? Bawa, coba tunjukin ke teman-temannya, coba ambil. Setelah beberapa hari kita mempelajari materi tentang perubahan iklim, anak-anak semuanya hebat, semuanya sudah melaksanakan berbagai aktivitas. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat kelas 8B. Peserta didik mengerjakan asesmen di akhir pembelajaran. Aksi kecil di sekolah berdampak besar bagi bumi dan kita. Produk ekobrik yang berupa kursi dapat dimanfaatkan di sekolah. Pembelajaran yang telah dilaksanakan menumbuhkan kepedulian murid terhadap lingkungan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh murid tidak hanya sekedar memahami materi, akan tetapi juga menumbuhkan kepedulian dan dapat berkontribusi terhadap lingkungan. Dalam mempelajari materi perubahan iklim, saya paham bahwa peningkatan suhu air laut berdampak pada pemutihan karang yang berpotensi menyebabkan kepunahan biota laut. Setelah belajar tentang perubahan iklim, saya termotivasi dalam aksi menghadapi perubahan iklim, yaitu dengan cara membawa botol minum dan tempat makan untuk mengurangi sampah plastik.